Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pramutia, NIM 19005063. Saya dari Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang akan mencoba menjelaskan bagaimana penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Sejarah teori belajar behavioristik. Teori pembelajaran behavioristik yang dianut oleh Gage dan Berlin merupakan teori pembelajaran yang mengamati perubahan tingkah laku seseorang akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya, ketika guru memberikan studi kasus kepada murid, secara tidak langsung guru telah memberikan stimulus. Kemudian, ketika murid mendengar dan berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru, artinya murid tersebut telah merespon stimulus yang diberikan. Menurut Scholaven, teori belajar behavioristik memiliki faktor penting, yaitu positive reinforcement dan negative reinforcement. Positive reinforcement adalah suatu tindakan penguatan secara terus-menerus yang dilakukan oleh guru terhadap murid sehingga dapat memperkuat ingatan terhadap materi belajar. Sedangkan negative reinforcement adalah suatu tindakan pengurangan stimulus yang dilakukan oleh guru terhadap murid sehingga materi yang telah disampaikan akan mudah terlupakan. Pendidik yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan perubahan tingkah laku merupakan hasil dari belajar. Aplikasi teori belajar behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tepat, dan tidak berubah. Adapun penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran berdasarkan teorinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dan indikator pembelajaran. Yang kedua, menganalisis lingkungan, belajar dan mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, menguraikan materi pembelajaran menjadi bagian-bagian meliputi topik, pokok bahasan, sub-pokok bahasan, dan seterusnya. Dan yang kelima, memberi stimulus kepada peserta didik. Yang keenam, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan peserta didik. Yang ketujuh, memberikan penguatan baik yang positif baik yang maupun yang negatif. Yang kedelapan, memberi stimulasi ulang. Dan yang kesembilan, mengamati dan mengkaji respon dari peserta didik. Yang kesepuluh, memberi penguatan. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, adapun model-model pembelajaran yang berlandaskan teori behavioristik diantaranya adalah: yang pertama, model pembelajaran reasoning dan problem solving. Yang kedua, model pembelajaran problem basic instruction. Dan yang ketiga, model pembelajaran perubahan konseptual. Yang keempat, model pembelajaran investigation. Dan yang kelima, model pembelajaran inquiry. Baiklah, sekian dari saya tentang pembahasan penerapan teori belajar behavioristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.